Silakan. Baik, terima kasih Akang atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya coba sedikit sampaikan perihal mengenai latar belakang peristiwa, karena kita bolehlah sedikit untuk mendengar sebenarnya seperti apa sih, seperti itu. Yang pertama adalah bahwa waktu itu pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 20 ya, itu hari Minggu, hari Ahad ya, itu Habib Rizik dan rombongan terdiri dari anak-anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya yang masih kecil-kecil, anak-anak kecil, ada balita, ada bayi juga, itu bermaksud untuk ke daerah Karawang Jawa Barat, dari daerah Sentul. Nah, sebelum berangkat itu memang sudah hampir beberapa hari, 2-3 hari itu memang daerah situ itu, daerah lokasi Sentul itu ada yang diduga ada yang mengungkit lah, atau ada yang mengikuti lah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan, beliau memutuskan untuk bertolak sekitar pukul 10. Sedianya acaranya itu sekitar pukul subuh ya, pukul 5 lah. Maksudnya supaya beliau dan keluarga ada waktu istirahat di Kerawang. Kemudian rombongan berangkat 4 kendaraan mobil, didampingi 4 kendaraan lagi yang berisi laskar. Ada sebenarnya satu kendaraan lain, akan tetapi kendaraan lain tersebut menuju Jakarta. Artinya berpisah. Jadi 9, kemudian yang satu ke Jakarta, yang 8 menuju ke arah Kerawang. Kemudian di sekitar daerah Cikunir, rombongan itu sudah mengetahui bahwa memang ada yang menguntit. Kemudian di Cikunir, daerah tol lewat Cikunir itu dipepet oleh beberapa kendaraan, dan ada yang membuka jendelanya, kemudian mengacungkan jari tengah dan kalimat-kalimat provokatif. Dan itu tangannya itu bertatu. Seperti itu, menurut keterangan keluarga yang ada di kendaraan. Dan itu mereka sama sekali hingga peristiwa itu berakhir tidak mengira adalah pihak kepolisian. Oke, kemudian sepanjang perjalanan dikuntit oleh OTK, sebagaimana orang tidak dikenal tadi, maksud saya. Kemudian sepanjang perjalanan itu juga ada tindakan-tindakan provokasi dari kendaraan-kendaraan. Kendaraannya itu kurang lebih ada 5-9 kendaraan berganti-gantian. Nah, kemudian sampai keluar tol Kerawang Timur, 2 kendaraan berhasil mengecoh para penguntit. 2 kendaraan pengawal Habib Rizik. 2 kendaraan pengawal keluarga Habib Rizik. Yang memang suaranya, voice note-nya kita sudah dengar rame-rame banyak di media sosial. Kemudian 2 kendaraan ini berhasil mengecoh sehingga 6 kendaraan lainnya berhasil lolos. Setelah berhasil lolos, kemudian yang 2 inilah kemudian jadi objek orang-orang tidak dikenal tadi. Nah, kemudian satu mobil jenis Avanza itu berhasil dikepung. Nah, dikepung, kemudian kendaraan di belakangnya Chevrolet Spin itu berusaha mengalihkan supaya yang Avanza lolos. Nah, makanya kan ada kalimat di voice note yang beredar itu, kita sudah sama-sama pernah dengar, kata-katanya jalan-jalan-jalan, ini udah mulai gila. Nah, itu yang Avanza. Nah, kemudian yang Chevrolet coba mengambil alih di situ supaya mereka yang jadi objek, dan berhasil. Kemudian setelah yang Avanza lolos dari orang-orang tidak dikenal tersebut, tinggallah yang Chevrolet Spin itu. Kemudian yang Avanza ini menunggu di tempat yang dikira akan dilewati oleh Chevrolet Spin tadi. Akan tetapi hingga akhirnya tidak pernah lewat. Nah, diduga mobil tersebut itu digiring masuk kembali ke dalam tol setelah kejar-kejaran dalam kota. Masuk melalui Kerawang Barat, dan itu diduga ada tembakan yang mengenai roda depan dan roda belakang.
Gitu berdasarkan keterangan-keterangan informasi yang kita dapatkan. Kemudian sehingga berhenti di 5 rest area 50 dipepet, kemudian yang 2 terkena luka tembak diduga menurut informasi yang beredar, kemudian yang 4 dikeluarkan dari kendaraan, kemudian dengan cepat kemudian dibawa pergi dari lokasi tersebut. Nah, lanjut slide-nya. Kejadian pasca peristiwa itu Senin dini hari hingga siang hari terus pencarian berlangsung. Artinya mobil Avanza tadi yang berhasil lolos kemudian segera ke FPI Karawang. Kemudian berkoordinasi dengan jajaran FPI lainnya, kemudian mencari di mana ini mobil Chevrolet Spin beserta penumpang-penumpangnya. Kemudian sekitar pukul 11 itu hari Senin, kita mengeluarkan press release bahwa terjadi peristiwa penguntitan yang berujung dugaan penculikan yang dilakukan oleh orang-orang tidak dikenal. Dan kita sangat kaget ketika pukul 12 mendapat informasi dari Polda bahwa mereka telah hidup dan jenazah diketahui di rumah sakit Polri. Itu rentetan peristiwa singkatnya. Kemudian yang dilakukan pada saat itu kami dari kuasa hukum adalah berkoordinasi dengan Komnas HAM langsung. Dan alhamdulillah mereka langsung ke Petamburan. Kemudian Senin malamnya kami mendatangi Rumah Sakit Polri setelah mendapatkan kuasa dari keluarga-keluarga 6 korban tersebut. Akan tetapi kami mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan di situ karena diusir, tidak boleh melihat, apalagi mengambil jenazahnya para syuhada tersebut. Kemudian Selasa kembali kita ke sana, ke Rumah Sakit Polri, bertemu dengan pihak kepolisian, menyampaikan bahwa pihak polisi juga menyampaikan kepada pihak keluarga terkait akan rencana otopsi secara lisan. Ada beberapa keluarga menurut informasi memberitahukan bahwa mereka dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa akan dilakukan otopsi. Dan waktu itu mereka menolak. Dan petugas tidak ada penjelasan lebih lanjut menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga. Oleh karena itu, sekitar pukul sore hari, sekitar pukul 16 atau 17, itu kami mendatangi Rumah Sakit Polri, kemudian menyampaikan penolakan otopsi secara lisan dan tertulis di atas materai. Itu ditandatangani oleh pihak keluarga. Akan tetapi pihak petugas mengatakan bahwa kami hanya menjalankan tugas memberitahu bahwa otopsi sedang dilakukan. Seperti itu. Nah, sekitar pukul 20 atau pukul 8 jenazah diperbolehkan untuk dilihat akhirnya dan dibawa ke Petamburan. Kemudian di Petamburan jenazah dibuka dan dilihat. Nah, di situ terlihat banyak luka ya, yang kami menduga juga luka atau kerusakan tersebut dugaannya ada siksaan dan banyak bekas luka tembak dan hampir semua itu ada luka tembak di dada. Artinya saya mau mengatakan bahwa kalau yang dikatakan narasinya adalah tembak-tembakan kemudian perebutan senjata itu agak sulit kami terima ya, seperti itu di nalar kami karena itu jelas terlihat tidak serampangan, artinya tidak asal-asalan, tidak berdasarkan reaksi, akan tetapi sudah terlihat pasti di situ. Nah, kemudian ada juga yang di mata ke belakang, diduga akibat tembakan juga, seperti itu. Kemudian setelah itu mekanismenya kami mengacu kepada terkait patologi forensik ya, pasal 1 angka 5 Perkapolri, kemudian juga pasal 14 KUHP, memang penyidik berwenang untuk meminta keterangan ahli, dalam hal ini dokter ya, junto pasal 133 KUHP. Kemudian juga perlu dicatat bahwa penyidik wajib memberitahu terlebih dahulu kepada keluarga korban
Dan dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya maksud dan tujuan tersebut terkait otopsi yang kita bahas ini. Kemudian permasalahan hukumnya bahwa penembakan terhadap para syuhada ini diduga dilakukan tidak sebagaimana ketentuan KUHP pasal 49 terkait bela diri ya gitu. Kami menduga seperti itu dan keluarga korban juga tidak diberitahu secara patut dan tidak dijelaskan dan tujuan maksud otopsi terhadap para syuhada tersebut sebagaimana ketentuan KUHP pasal 134. Selanjutnya permasalahan yang terjadi, masalah hukumnya adalah korban diduga memperoleh pelayanan yang kurang manusiawi, diskriminatif, karena tidak diizinkan untuk melihat jenazah, itu melanggar ketentuan pasal 32 butir 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dan juga layanan yang tidak efektif sehingga menderita kerugian fisik dan materi ya, karena harus menunggu terlalu lama kan seperti itu. Apalagi dalam Islam jenazah harus segera dikebumikan. Kemudian sesuai dengan pasal 133 otopsi itu memang dilakukan kepada korban gitu kan. Di situ jelas bunyinya otopsi dilakukan untuk korban. Akan tetapi yang membuat kami kaget adalah saat ini terdapat perkara di mana para keluarga syuhada ini dipanggil untuk menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pasal 170 kepemilikan senjata api atau senjata sebagaimana diatur di Undang-Undang Darurat ya. Kemudian juga ketentuan-ketentuan lain yang arahnya kami menduga terlapornya adalah para syuhada yang sudah tiada ini. Jadi korban malah jadi terlapor. Ya, ini agak kacau menurut kami dan bertentangan dengan pasal 77 KUHP seperti itu. Kemudian upaya hukumnya kami telah melaporkan ini kepada kemudian pihak Komnas HAM juga alhamdulillah mengapresiasi dengan baik. Kemudian kami juga melaporkan kepada mereka selain fakta-fakta, selain juga rangkaian kejadian, selain kronologis, kami juga menyampaikan bahwa ini terdapat dugaan 3 pelanggaran HAM berat, yaitu upaya paksa penghilangan, forced disappearance, kemudian penyiksaan atau torture, dan extrajudicial killing. Yang langkah selanjutnya kami ada masukan untuk menggugat terkait dugaan ketidakprofesionalan terhadap penanganan pasien dalam hal ini para korban dan juga keluarganya. Mungkin itu secara singkat saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih banyak ke diskusi karena ini terkait lebih stressing ke masalah otopsi dan permasalahan hukumnya. Tadi secara singkat sudah saya jabarkan bagaimana proses dari jenazah itu sampai di Rumah Sakit Polri, kemudian jenazah tersebut diotopsi dengan mengabaikan penolakan dari keluarga, kemudian juga ada perlakuan tidak menyenangkan kepada keluarga dan kuasa hukum dalam hal melihat atau mengambil jenazah pada saat hari Senin itu. Kemudian juga kondisi jenazah yang setelah dilihat oleh kami di Petamburan itu kondisinya rusak dan diduga banyak penyiksaan dan diduga ada tembakan-tembakan yang dilakukan dalam jarak yang cukup dekat sehingga menyebabkan kematian. Artinya narasi bela diri, kemudian narasi tembak menembak, kami belum melihat hal tersebut dari fakta-fakta terkait kondisi jenazah dan juga fakta-fakta yang kami dapat dari berbagai informasi yang mengetahui hal tersebut. Mungkin itu akan admin yang bisa saya sampaikan sementara ini. Lebih kurangnya kami serahkan kembali kepada admin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا صل وسلم دائما